pikiran kita, dan seluruh kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan, supaya kita dapat, walaupun di dalam maya secara online, tapi kita percaya bahwa Roh Allah bekerja, bahwa Tuhan bekerja di tengah-tengah ibadah kita pada pagi hari ini. Dan kita berdoa supaya kita dapat mengikuti dan menikmati ibadah ini dengan hadirnya Tuhan di tengah-tengah kita. Mari kita berdoa bersama. Saya pimpin kita dalam doa dengan suara kedengaran. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan, karena Engkau sungguh baik, amat baik, teramat baik buat hidup kami. Kami aman, kami merasa sehat, kami merasa bahagia, kami merasa kuat karena Tuhan adalah kekuatan kami. Karena Engkaulah Tuhan yang memelihara dan menjaga kami. Tuhan, pagi hari ini adalah hari di mana kami sudah tetapkan, kami asingkan untuk Engkau Tuhan, untuk memuji, untuk menyembah, untuk memuliakan. Dan kami kuduskan bagi Allah, untuk kami ingat Tuhan, ingat perbuatan-Mu, ingat akan kebaikan-Mu, ingat akan Tuhan, kasih-Mu yang luar biasa buat hidup kami. Ingat akan kesembuhan yang Kau berikan buat kami, pertolongan yang Kau berikan buat kami. Kami ingat tentang segala karya-Mu dalam hidup kami Tuhan. Oleh itu kami datang menyerahkan Tuhan ibadah kami. Kami ingin datang Tuhan membawa segala pujian, segala hormat, kemuliaan, membawa hati kami, membawa pikiran kami, membawa hidup kami, membawa Tuhan emosi, perasaan kami untuk menyembah Tuhan. Pimpin kami di dalam roh dan kebenaran. Bawa kami Tuhan masuk dalam hadirat-Mu, menikmati kebaikan, kemurahan-Mu, walaupun secara maya, secara online. Kami berdoa, Tuhan campur tangan dalam hidup kami. Beri kami kehausan, kerinduan Tuhan, untuk menyembah Engkau, untuk memuliakan nama-Mu, walaupun dalam cara online ini. Kami berdoa Bapak, pakai hamba-Mu, Brother Michael, dan juga Brother Lista yang main musik, Tuhan urapi mereka, supaya dapat membawa kami Tuhan, masuk hadirat Tuhan, untuk memuji dan menyembah, untuk memuliakan Tuhan. Pakailah Tuhan mereka, supaya mereka dapat membawa kami Tuhan, mengangkat tinggi nama-Mu di tengah-tengah ibadah kami pada pagi hari ini. Biarlah hadirat-Mu membungkusi, memenuhi mereka, sehingga membawa setiap kami Tuhan yang ada pagi hari ini, untuk menikmati hadirat Tuhan di dalam ibadah kami. Pakai hamba-Mu juga Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu, agar Engkau urapi, agar Engkau Tuhan sendiri, Tuhan memakai hamba-Mu menjadi seluruh berkat buat kami pada pagi hari ini. Kami juga berdoa Tuhan buat peranti, atau smartphone, atau laptop, dan juga lain internet yang kami gunakan. Kami serahkan dalam tangan-Mu, supaya tidak ada gangguan. Engkau mengawal, Engkau menjaga, Engkau memelihara semuanya, sehingga semua kami dapat terfokus, terarah, mendengar, dan dapat beribadah dengan aman karena Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami serahkan semua Tuhan, atur cara ibadah kami dalam tangan-Mu. Kami mohon Roh Kudus berkarya, bekerja, menjamah setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan, amin. Amin. Baik, terima kasih buat semua kita. Sekali lagi selamat datang dan selamat pagi. Dan saya serahkan masa ini untuk pemimpin pujian seterusnya. Oke, shalom semua, selamat pagi. Puji Tuhan kita dapat berkumpul bersama. Mari kita terus memuji dan menyembah Tuhan dengan lagu ini. Kita bangkit serukan nama Yesus. Haleluya. Maju naikkan kuasanya.
maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Katakan nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Sekali kita mengangkat lagu ini, bangkit serukan nama Yesus. Bangkit serukan nama Yesus. Mari kita maju, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus di atas segalanya. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Terpujilah nama Engkau Tuhan. Tuhan, pada pagi ini Tuhan, kami terus menyembah Engkau Tuhan, terus memuliakan Tuhan, meninggikan nama Engkau pada pagi ini. Biar nama Engkau dimuliakan Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertakhta, yang bertakhta, yang berkuasa, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku, dimuliakan Tuhan, dimuliakan, ditinggikan Tuhan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertakhta, yang bertakhta, yang berkuasa, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau
Tuhan. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Haleluya Yesus, haleluya. Ya terpujilah nama Kau Tuhan, Engkau yang tinggikan Tuhan, biar kemuliaan Tuhan terus terpancar Tuhan. Oh haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan Tuhan, datanglah kerajaan. Jadilah kehendak-Mu Tuhan, jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu Tuhan. Bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu Tuhan. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Haleluya Jesus. Oh, haleluya Jesus. Kami tinggikan Engkau Tuhan pada pagi ini Tuhan. Kami serahkan ibadah kami Tuhan melalui online Tuhan. Biar nama-Mu Tuhan terpancar dalam kemuliaan Tuhan. Tuhan, kami serahkan setiap ibadah kami melalui online Tuhan, ke tangan Tuhan. Dari awal hingga akhir Tuhan, Kau menyertai kami Tuhan. Biar Kudus-Mu Tuhan membimbing kami Tuhan pada pagi ini. Engkau pakailah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biar melalui firman Tuhan kami dapat diteguhkan Tuhan Yesus. Terima kasih, terpuji dan nama-Mu Tuhan. Inilah pujian dan penyembahan kami kepadamu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Shalom, boleh dengar semua? Shalom. Boleh dengar? Boleh, Pastor. Ya, puji Tuhan. Kita dapat bersama pada pagi hari ini. Kita bersyukur untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan. Saya mau tunggu sekejap Pak. Saya mau tukar hotspot karena minta maaf ya, tunggu sebentar ya. Okey. baik. Shalom, boleh dengar saya? Boleh dengar ya? Boleh tunjuk like ya. Oke, baik. Puji Tuhan. Terima kasih Brother Michael dan juga Brother Lista yang membawa kita memuji dan menyembah Tuhan. Puji Tuhan kita dapat bersama pagi hari ini di dalam ibadah online kita.
Kita tahu ini adalah karena kebaikan dan kemurahan Tuhan buat kita bersama pagi hari ini. Baik, mari kita lihat firman Tuhan yang saya ingin sampaikan buat kita bersama pagi hari ini. Mari kita lihat firman Tuhan daripada kitab, mulai dari slide awal dia, kitab Markus pasal 4, ayat 1 hingga ayat yang ke-20. Kita lihat di sana dalam kitab Markus pasal 4 ayat 1 hingga ayat yang ke-20. Ayat pertama, pada suatu kali Yesus mulai pula mengajar di tepi danau. Maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengerumuni dia, sehingga ia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh lalu duduk di situ. Sedangkan semua orang banyak itu di darat, tetapi di tepi danau itu. Dan ia mengajarkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Dalam ajarannya itu, ia berkata kepada mereka, dengarlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Ayat 5, sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis, tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering, karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tanah samak duri. Lalu makin besarlah samak itu dan menghimpitnya sampai mati, sehingga ia tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik. Ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Dan katanya, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Ketika ia sendirian, pengikut-pengikutnya dan ke-12 murid itu menanyakan dia tentang perumpamaan itu. Jawabnya, kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan, supaya sekalipun melihat mereka tidak menanggap, sekalipun mendengar mereka tidak mengerti, supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun. Lalu ia berkata kepada mereka, tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian, bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain? Penabur itu adalah menaburkan firman. Orang-orang yang di pinggir jalan, tempat firman itu ditaburkan, ialah mereka yang mendengar firman, lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Demikian juga yang ditabur di tanah yang berbatu-batu, ialah orang-orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar sahaja. Apabila kemudian datang penindasan dan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Dan yang lain ialah yang ditabur di tanah di tengah semak duri, itulah yang mendengar firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Dan akhirnya yang ditabur di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami ingin belajar kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Berbicaralah di tengah-tengah kami, dimanapun kami berada saat ini. Kami percaya bahwa Roh Allah sedang bekerja di saat kami mendengar firman-Mu.
Pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu, sehingga hamba-Mu dapat menyampaikan kebenaran ini buat setiap kami. Supaya kebenaran-Mu Tuhan dapat menjamah setiap kami dan memberkati setiap kami. Kami siap Bapa untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan, amin. Amin. Baik, dalam pembacaan kita pada pagi hari ini, kita melihat bahwa firman Tuhan ini sedang berbicara tentang perumpamaan, tentang benih dan tanah. Perumpamaan tentang benih dan tanah. Firman Tuhan yang kita baca sebentar tadi adalah berbicara tentang perumpamaan benih dan tanah. Dan kita dapat lihat bahwa penabur itu adalah yang menyampaikan firman Tuhan, yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Nah, kita lihat seterusnya. Bagaimanakah benih boleh tumbuh di tanah? Nah, apa yang kita mau pelajari pada malam hari ini dalam firman Tuhan pada pagi hari ini adalah bagaimana benih boleh tumbuh di tanah. Benih itu adalah firman Tuhan dan tanah itu adalah kita, manusia. Nah, Yesus memberi perumpamaan di dalam penyampaian khotbahnya atau firman Tuhan di tengah-tengah umatnya, supaya mereka itu dapat menangkap, mengerti dengan baik. Dan dia ingin membawa kita pada pagi hari ini, bagaimana benih boleh tumbuh di tanah. Bagaimana firman Tuhan, benih itu adalah firman Tuhan, boleh bertumbuh dalam hati kita. Tanah itu adalah hati kita. Dan saya ingin membawa kita untuk melihat bagaimana benih atau firman Tuhan itu boleh bertumbuh dalam hati kita. Mari kita lihat slide yang pertama. Bagaimana? Yang pertama kita dapat lihat di sana, kita lihat tanah di pinggir jalan. Di dalam perumpamaan ini, bagian yang pertama adalah tanah di pinggir jalan. Ayat 2 hingga ayat 4 dan ayat yang ke-15. Boleh kita lihat di sana. Ayat yang kedua, dan ia, yaitu Tuhan Yesus, mengajar banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka, yaitu mereka yang sedang datang untuk menemukan Tuhan Yesus. Dan ada yang datang, saya nak bagi tahu background, ada yang datang mau minta disembuhkan, ada yang datang mau mendengar khotbah Tuhan Yesus, ada yang datang mau melihat kuasa mukjizat yang Yesus lakukan, ada yang datang dengan berbagai keadaan dan persoalan, karena mereka mau supaya Tuhan Yesus dapat menjamah, melawat hidup mereka. Nah, dalam ajarannya, yaitu Tuhan Yesus berkata kepada mereka, Tuhan Yesus berkata kepada semua orang pada waktu itu, dengarlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Saya sudah katakan tadi, penabur itu adalah yang menyampaikan firman Tuhan, seperti Tuhan Yesus pada waktu itu. Seperti kami, para pastor, para pendeta, para hamba Tuhan yang lain yang menyampaikan firman Tuhan. Mereka itulah adalah penabur yang keluar menabur firman Tuhan, yang menyampaikan firman Tuhan. Ayat 4, dan pada waktu ia menabur, yaitu yang menyampaikan firman Tuhan, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Sebagian benih atau sebagian firman Tuhan itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Memakainya sampai habis. Dan ayat 15, Yesus menjelaskan perumpamaannya itu kepada murid-muridnya. Dia katakan begini, orang-orang yang di pinggir jalan, tempat firman itu ditaburkan, ialah mereka yang mendengar firman, lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditabur di dalam mereka. Nah, tanah yang di pinggir jalan ini adalah tanah di mana orang ini hanya datang, mendengar, tapi tidak memberikan perhatian, tidak memberikan tempat untuk firman Tuhan itu di dalam hati mereka. Sehingga benih itu jatuh di pinggir maksudnya itu di tepi, tidak mengambil tempat di hati mereka. Tidak mengambil tempat di hati mereka. Sehingga benih ini tidak mengambil tempat dalam hidup mereka. Sehingga di saat benih itu di pinggir, maka apa yang diberitahu oleh Tuhan Yesus, dia memberi perumpamaan, penjelasan bahwa ya mereka yang mendengar firman, lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Tuhan Yesus mengatakan, di saat kita mendengar, di saat orang ini mendengar, tetapi dia tidak meletakkan firman Tuhan itu di dalam hati mereka,
tetapi hanya di tepi, tidak mengambil tempat dalam hidup mereka, maka datanglah iblis sehingga mengambil firman Tuhan itu daripada mereka. Nah, apa yang kita mau pelajari di sini? Bagaimana benih firman Tuhan bertumbuh dalam kehidupan kita. Ini adalah satu perumpamaan pengajaran yang Yesus ajarkan, supaya setiap orang yang mendengar firman Tuhan sebenarnya punya kesempatan, punya peluang untuk melihat firman Tuhan itu bertumbuh di dalam hidup mereka. Tetapi orang yang dipanggil di sini, tanah yang di pinggir jalan adalah orang yang hanya, kalau kita lihat di sini, pada konteksnya, mereka hanya mau melihat mukjizat, melihat kuasa, melihat khotbah Tuhan Yesus, tetapi mereka tidak memperhatikan menerima firman itu dalam hidup mereka. Maka pada waktu mereka mendengar, mereka tidak dapat mengerti firman itu, maka apa yang terjadi? Iblis mengambil firman itu daripada mereka. Sehingga tidak ada satupun firman Tuhan itu bertumbuh atau mengambil tempat dalam hidup mereka. Saya percaya kita yang ada di sini mungkin punya pengalaman yang seperti ini. Kita datang ke gereja, tapi hati kita gusar, hati kita banyak masalah, dan hati kita banyak persoalan kehidupan kita banyak masalah, sehingga kita datang gereja hanya mau mungkin memenuhi syarat sebagai orang Kristen, atau hanya memenuhi syarat karena kita adalah orang percaya dan kawan-kawan kita tahu bahwa kita orang Kristen, tapi kita datang, kita tidak pun mengambil peduli tentang penyampaian firman Tuhan, tentang firman Tuhan yang disampaikan. Dan akhirnya apa yang berlaku? Lepas kita pulang gereja daripada rumah Tuhan, kita tidak langsung menangkap, tidak langsung mengerti firman Tuhan yang kita dengar pada hari itu. Nah, ini maksudnya adalah mereka yang hanya tanah yang firman Tuhan itu hanya jatuh di pinggir jalan, tidak mengambil tempat dalam hidup mereka. Sehingga saudara, apabila kita memiliki hati seperti ini, firman Tuhan yang kita dengar, berapa kali pun kita datang ke gereja, kalau kita tidak menempatkan firman Tuhan di hati kita, firman Tuhan itu seperti firman Tuhan yang kita dengar ini, ia akan diambil oleh si iblis, dan firman Tuhan itu tidak akan mengambil tempat dalam kehidupan kita. Bagian yang kedua, perumpamaan yang kedua, tanah yang firman Tuhan itu jatuh di tanah yang berbatu-batu. Kita lihat bagian yang kedua. Tanah itu firman Tuhan itu jatuh di tanah yang berbatu-batu. Yaitu bagaimana firman Tuhan boleh tumbuh ataupun bertumbuh dalam kehidupan kita. Yang kedua yang diberikan penjelasan di sini, firman Tuhan, tanah yang berbatu-batu. Ayat 5, 6, ayat 16 dan ayat 17. Ayat 5. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tipis tanahnya. Nah, saudara, benih kalau jatuh di tanah yang berbatu-batu yang tipis, cepat dia tumbuh karena kepanasan batu itu, dan dia memang cepat tumbuh ya kalau kita lihat di situ. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia, atau benih itu layu karena matahari terbit dan menjadi kering menjadi kering karena tidak berakar. Nah, isu di sini yaitu benih yang tumbuh di tempat yang berbatu-batu. Nah, ayat ini Yesus menjelaskannya di ayat 16 dan ayat 17. Dia katakan begini, demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ialah orang-orang yang mendengar firman itu, segera menerimanya dengan gembira. Di mana orang ini pada waktu dia mendengar firman Tuhan, dia menerima firman itu dengan gembira. Dia sangat gembira menerima firman Tuhan itu, karena firman Tuhan itu mungkin menghiburkan dia, menguatkan dia, meneguhkan dia. Nah, tetapi ayat 17, mereka tidak berakar. Tetapi firman Tuhan itu tidak berakar dan tahan sebentar sahaja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Nah, saudara, bagian ini adalah bagian berbicara tentang hati kita. Orang itu telah menerima firman Tuhan itu. Firman Tuhan itu sudah bertumbuh dalam hidup orang ini. Tetapi karena datangnya cabaran, datangnya
penindasan karena firman itu, datangnya penganiayaan karena firman Tuhan itu. Firman Tuhan itu tidak dapat bertahan. Karena tanah itu berbatu-batu. Karena tanahnya sedikit, batu yang banyak. Kalau kita lihat di sini berarti hidup orang ini masih keras. Hidup orang ini masih angkuh. Hidup orang ini masih tidak menempatkan firman Tuhan dalam dirinya dengan baik. Karena dirinya sendiri, kemanusiaannya, hatinya masih banyak kesombongan, keangkuhan yang dia tidak mau diproses, tidak mau dibentuk dengan baik. Sehingga firman Tuhan tidak dapat bertumbuh dengan baik dalam hidupnya. Karena dia masih punya hati yang kalau kita lihat di sini tanahnya berbatu-batu, masih banyak kekerasan-kekerasan yang ada dalam dirinya, pribadinya, kemanusiawiannya, sehingga benih itu tidak dapat bertumbuh dengan baik. Apalagi datang penindasan dan penganiayaan karena firman itu, maka orang ini tidak dapat membiarkan firman itu bertumbuh. Dia tidak akan dapat membiarkan firman itu hidup di dalam diri dia. Contohnya dia sangat bahagia mendengar firman Tuhan tentang kasih Tuhan. Kasih Tuhan itu besar, kasih Tuhan itu mengampuni, kasih Tuhan itu memberikan pembaharuan dalam kehidupan kita. Dan pada waktu dia dengar, dia sangat gembira karena hidupnya itu kekurangan kasih, tidak mengalami kasih. Dan dia seorang yang emosi atau seorang yang tidak memiliki kasih. Dia seorang yang mungkin tidak mengalami kasih dalam kehidupannya. Jadi saudara, orang ini mungkin mudah marah, orang ini mudah emosi. Sehingga di saat dia menerima firman Tuhan, mendengar firman Tuhan tentang kasih, dia begitu teruja, dia sangat gembira. Wow, kasih ini begitu indah. Aku rindu kasih ini, aku mau kasih ini. Tetapi di saat dia menerima firman Tuhan itu tidak dapat bertumbuh baik dalam hatinya. Karena hatinya masih keras. Banyak batu-batu dalam dirinya, yaitu masih ada kesombongan, masih ada keangkuhan, masih ada saudara tidak mau mengampuni, tidak mau menerima orang lain dalam dirinya, masih sangat kuat dalam dirinya. Sehingga benih itu, firman Tuhan itu tidak dapat bertumbuh. Mengenai kasih itu di dalam hidupnya tidak dapat bertumbuh. Sehingga di saat lihat orang yang menganiaya dia, lihat orang yang ada di sekitar dia, dia mudah untuk marah, dia mudah untuk kembali tidak menerima orang itu. Karena apa? Karena benih firman itu tidak bertumbuh dalam dia. Karena hatinya masih keras, hatinya masih banyak batu yang belum diproses, yang belum dia serahkan kepada Tuhan untuk dihancurkan, diremukkan. Sehingga benih itu dapat bertumbuh di dalam hatinya. Saudara, mungkin kita mengalami hal yang sama. Kita sudah mendengar firman Tuhan, kita sangat rindu tentang hal itu. Kita sangat rindu tentang kebenaran firman itu. Mungkin tentang kasih, tentang kebahagiaan, tentang pemulihan, tentang bertobat daripada dosa-dosa kedagingan. Kita sangat rindu. Tetapi di saat kita menerima firman Tuhan itu hanya bertahan sebentar. Karena apa? Karena masalahnya, kata firman Tuhan, karena hati orang itu masih banyak batu-batu di dalam dirinya, masih banyak kekerasan, masih banyak lagi itu kedagingan yang tidak dia sendiri mau serahkan kepada Tuhan untuk diremukkan, untuk dihancurkan, supaya benih firman Tuhan dapat hidup di dalamnya. Saya sekali lagi bawa kita pada pagi hari ini. Yang kita pelajari firman Tuhan pagi hari ini adalah benih, perumpamaan tentang benih dan tanah. Dan firman Tuhan ini mengajar kita tentang bagaimana benih firman Tuhan itu boleh bertumbuh di dalam hati kita. Benih itu adalah firman Tuhan. Dan tanah itu adalah hati kita. Saya mau membawa kita untuk melihat, untuk merenung bagaimana firman Tuhan boleh bertumbuh dalam hati kita. Bagaimana firman Tuhan boleh hidup dalam hati kita. Kalau hati kita masih banyak kekerasan, masih banyak kedagingan yang tidak mau diproses, yang tidak mau dibentuk, yang tidak mau dihancurkan oleh Tuhan. Saudara, jemaat Tuhan yang dikasihi, Tuhan tidak pernah memaksa setiap orang yang menerima Dia. Tuhan tidak datang memaksa untuk menghancurkan hati kita. Kalau kita tidak sudi membiarkan Tuhan menghancurkannya, Tuhan juga tidak menghancurkan hati kita. Kekerasan-kekerasan yang ada dalam kehidupan kita, Tuhan tidak akan hancurkannya. Tuhan hanya dapat menghancurkannya kalau kita sendiri siap. Tuhan, ini saya mau
hati saya ini, kekerasan-kekerasan, yang tanah saya yang berbatu-batu ini, saya mau Tuhan hancurkan, saya mau Tuhan menghancurkannya, saya rindu Tuhan menghancurkannya. Kalau kita ada hati seperti ini, barulah roh Tuhan bekerja untuk menghancurkan hati kita yang banyak batu-batu dalam hati kita. Saudara yang dikasihi, saya rindu supaya firman Tuhan yang kita dengar, firman Tuhan yang kita dengar bukan hari ini saja, tapi firman Tuhan yang kita dengar sudah bertahun-tahun yang lalu, supaya orang percaya. Berapa lama kita percaya? Adakah benih firman Tuhan itu telah bertumbuh dalam hidup saudara? Renung dengan baik hidup saudara pada pagi hari. Kalau tidak, di manakah masalahnya? Karena firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini adalah berbicara bagaimana benih firman Tuhan boleh bertumbuh dalam hidup kita. Ia hanya dapat bertumbuh kalau hati kita ini sebagai orang percaya siap untuk menerima benih itu bertumbuh dalam hati kita. Tapi kalau kita tidak siap, walaupun kita suka, kita rindu firman Tuhan itu, firman Tuhan itu tidak dapat bertumbuh dan di dalam hidup kita. Karena masih banyak batu-batu, banyak kedagingan, banyak kekerasan dalam kehidupan kita yang kita tidak mau Tuhan hancurkan, yang tidak mau kita biarkan Tuhan meremukkannya sehingga tanah itu menjadi baik. Hari ini, poin yang kedua, tanah yang berbatu. Halangan untuk kita bertumbuh, membiarkan firman Tuhan bertumbuh dalam kehidupan kita. Apalagi mau berbuah, untuk bertumbuh pun sukar adalah karena hati kita berbatu-batu. Jika hati kita berbatu-batu, berbatu maksudnya keras, tidak siap dibentuk, tidak siap diubah, tidak siap dikoreksi, tidak siap ditegur oleh Tuhan, tidak siap mau dibajak oleh Tuhan. Saudara, renungkanlah hidup Anda. Anda tidak akan dapat bertumbuh di dalam Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan tidak boleh bertumbuh di dalam saudara. Saya rindu di saat saudara mendengar firman Tuhan ini. Izinkanlah, bukakanlah hati saudara. Jika hati saudara adalah jenis yang berbatu-batu, ada banyak kekerasan lagi dalam diri saudara. Ada banyak lagi hal-hal yang keras dalam hidup saudara yang saudara tidak mau terbuka. Yang saudara tidak mau izinkan Tuhan jamah dan remukkan. Izinkanlah firman Tuhan menjamah saudara pada pagi hari ini. Supaya saudara, kita menjadi orang percaya. Kita tidak hanya menjadi orang percaya yang sementara saja. Tapi kita mau menjadi orang percaya yang bertumbuh dan mengalami buah di dalam Tuhan. Poin yang ketiga yang saya ingin bawa kepada kita. Bagaimana benih firman Tuhan bertumbuh dalam hati kita. Yang ketiga firman Tuhan kita lihat di sini adalah tanah yang samak duri. Perumpamaan tentang tanah yang samak duri. Ayat 7, ayat 18, dan ayat yang ke-19. Tanah yang samak duri, yang penuh dengan samak duri. Ayat 7, sebagian lagi jatuh di tanah semak duri, di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu, dan menghimpitnya sampai mati. Sehingga ia tidak berbuah. Saudara, saya dan istri sekarang tanam ensabi, tanam sadai, tanam bayam, tanam kailan, tanam what is it dia? Bendi, pok choy, dan buncis. Beberapa lagi yang lain termasuk bawing yang wangi-wangi itu basil. Nah, saudara, khususnya untuk tanaman seperti bayam, ensabi ya, itu sadai kami panggil, ataupun sejenis yang seperti itu. Pada waktu kami tanam, kami bersihkan tanah itu sangat bersih sudah. Tapi pada waktu benih itu tumbuh, ada juga tumbuh beberapa rumput dan beberapa tumbuhan-tumbuhan yang lain. Nah, saudara, pada waktu dia tumbuh itu, kami harus pada waktu kecilnya itu kami harus cepat-cepat cabut. Karena apa? Kalau tidak cabut, rumput itu rumput itu akan tumbuh bersama-sama dengan benih yang kami tanam. Apabila kami biarkan saja rumput yang liar itu, rumput lain yang bukan benih itu tumbuh bersama, biarkan saja sampai besar, maka masalahnya pertumbuhan sabi kami, pertumbuhan
pokcoy kami, pertumbuhan kailan kami, pertumbuhan yang lain akan menjadi sukar karena mereka bersaing untuk membesar, bersaing mendapatkan zat pada tanah itu, bersaing untuk membesar, untuk mengambil ruang pada tanah itu. Nah, saudara, bagian ini ayat 17, ayat 18 dan 19 menguraikannya begini. Dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri, di tengah semak duri. Firman Tuhan itu ditabur di tengah semak duri. Itulah yang mendengar firman itu. Apa penjelasan dia? Lalu kekhawatiran dunia ini, tipu daya kekayaan, dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Saudara, bagian yang ketiga ini adalah dia jatuh, bercampur firman Tuhan itu jatuh dalam hidup kita dan dia sudah bertumbuh bersama-sama dengan dalam hidup kita. Namun firman Tuhan ini memang dia bertumbuh, dia tumbuh, tetapi dia perlu bersaing di dalam kehidupan kita. Dia perlu bersaing untuk hidup karena apa? Kenapa saya katakan dia perlu bersaing? Karena orang itu atau hati orang itu, tanah ini, orang ini adalah di mana firman Tuhan itu tidak dapat mengambil tempat dalam hidupnya yang terbaik. Karena apa yang kita pelajari pada pagi hari ini adalah bagaimana benih firman Tuhan boleh bertumbuh dalam hati kita. Bagaimana benih firman Tuhan dapat bertumbuh dalam hati kita. Kalau perumpamaan seperti ini yang Tuhan Yesus ajarkan, di mana firman Tuhan sudah ditaburkan di tengah-tengah hati kita, di dalam hati kita. Tetapi masalahnya adalah orang ini, pribadi itu, dia menerima firman Tuhan itu. Firman itu Tuhan itu sudah bertumbuh dalam hidupnya. Tetapi masalah orang ini adalah dia penuh dengan kekhawatiran dunia ini. Kalau khawatir itu maksudnya bimbang. Bimbang maksudnya itu tidak yakin akan penyertaan, akan pertolongan Tuhan. Boleh dibicara tentang imannya, tentang firman Tuhan, imannya kepada Tuhan tidak begitu kuat. Kekhawatiran maksudnya itu adalah khawatir tentang hal-hal yang berkaitan dengan dunia. Dia boleh katakan di sini tentang kekayaan, tentang keinginan-keinginan yang lain yang ada dalam dunia ini, yang dimana dia rasa, wah, bolehkah saya tetap hidup di dalam dunia ini? Kalau saya tetap hidup jujur, kalau saya tetap hidup ikhlas, hidup benar, hidup kudus, hidup suci, bolehkah saya berkawin kalau saya tetap menjaga kesucian hidup saya? Kalau sebagai seorang perempuan atau seorang laki-laki, bolehkah saya menjadi kaya kalau saya berbisnis? Saya menggunakan cara bisnis yang jujur, yang tulus, yang benar, yang tidak menipu orang lain. Bolehkah saya sukses dalam pelajaran saya kalau saya tidak meniru atau menipu orang lain atau belajar dengan menggunakan cara-cara yang lain? Saudara, ada banyak kekhawatiran yang mengganggu hidupnya. Bolehkah saya menjadi orang yang berhasil? Kalau saya mau berhasil, tapi firman Tuhan mengajar saya untuk hidup benar, hidup kudus, hidup yang memuliakan Tuhan. Saudara, bahagian yang ketiga ini, orang ini menjadi keliru, orang ini menjadi takut, orang ini menjadi lemah iman dia. Dia tidak lagi mengandalkan Tuhan, dia tidak lagi mengandalkan firman Tuhan dalam hidupnya. Karena dia dihimpit oleh keinginannya sendiri, dihimpit oleh kemahuannya sendiri, dihimpit oleh kekayaan dunia, dihimpit oleh hawa nafsunya, dihimpit oleh segala keinginan-keinginan yang lain dalam dunia ini yang terlalu banyak. Sehingga firman Tuhan itu tidak ada tempat dalam hatinya untuk bertumbuh dengan baik. Akhirnya firman Tuhan itu bukan saja dia tidak dapat bertumbuh dengan baik, tapi firman Tuhan itu tidak menghasilkan buah.
Karena dia tidak dapat mendapat zat dalam hidupnya. Tidak mendapat tempat dalam hati orang itu. Karena tidak dapat buah dalam hidupnya. Karena dia kurus. Dia tidak dapat zat yang cukup. Akhirnya dia akan mati. Karena tanah di mana dia bertumbuh tidak memiliki tempat untuk dia. Karena tanah itu lebih banyak. Tanah di mana dia tumbuh itu lebih banyak hal-hal keduniawian. Hal-hal keinginan dunia mengambil tempat. Sehingga benih ini tidak dapat bertumbuh. Kami ada lihat pokok buncis kami. Dia bersaing untuk bertumbuh daripada rumput-rumput yang lain. Dan kalau kamu tidak menambahkan tanah di atas akar dia, di pohon dia tidak dapat menjalar dengan kuat. Dan akhirnya dia boleh cepat mati karena ada persaingan-persaingan yang banyak. Jemaat Tuhan yang dikasihi. Firman Tuhan ini sudah tumbuh dalam hidupan kita. Bagian yang ketiga ini yang Yesus maksudkan adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Yang sudah menerima firman Tuhan. Yang sudah lama mengikuti Tuhan. Tetapi firman Tuhan itu tidak berbuah dalam hidupnya. Dia tidak dapat melihat buah firman Tuhan itu. Apakah itu buah firman Tuhan? Dia tidak dapat melihat sukacita. Dia tidak melihat damai sejahtera Tuhan dalam hidupnya. Dia tidak melihat kemenangan demi kemenangan dalam hidupnya. Dalam hal-hal yang dihadapi setiap hari dalam hidupnya. Karena apa? Karena orang ini penuh dengan kekhawatiran. Karena orang ini tidak punya iman yang kuat dengan Tuhan. Karena dia lebih percaya akan hal-hal dunia. Dia lebih percaya akan hal kekayaan. Dia lebih bersandar kepada kekayaan. Dia lebih bersandar kepada kedudukan. Dia lebih bersandar kepada kepandaiannya. Sehingga firman Tuhan tidak mengambil tempat dalam hatinya. Jemaat Tuhan yang dikasihi. Firman Tuhan itu tidak akan dapat bertumbuh dalam hidupnya. Karena benih firman Tuhan itu tidak ada ruang dalam hidupnya. Pada pagi hari ini. Bagaimana dengan jemaat Tuhan yang ada? Yang sudah lama mengikuti Tuhan, yang sudah lama percaya kepada Tuhan. Adakah benih itu sudah bertumbuh? Adakah benih firman Tuhan? Adakah kebenaran firman Tuhan yang telah memerdekakan, yang telah menyelamatkan saudara, yang telah memberikan hidup kepada saudara, yang telah memberikan kedamaian, yang memberikan pengharapan, yang telah mengubah saudara? Sudah bertumbuh. Sudah berbuah dalam hidup saudara. Mari renungkan bersama. Karena ada banyak orang percaya pada waktu ini. Walaupun sudah lama mereka percaya. Tapi mereka tidak dapat melihat buah firman Tuhan dalam kehidupan mereka. Karena firman Tuhan itu dihimpit oleh kehidupan mereka, oleh keinginan yang ada dalam kehidupan mereka. Mereka tidak mengambil tempat untuk hati mereka tidak mengambil tempat untuk firman Tuhan bertumbuh dalam kehidupan mereka. Sehingga orang ini walaupun nampaknya ada banyak firman Tuhan yang dia tahu. Ada banyak firman Tuhan kebenaran dia tahu. Dia tahu apa itu kebenaran. Dia tahu itu firman Tuhan. Dia tahu benih firman Tuhan itu akan mengubah. Dia tahu benih firman Tuhan itu akan memberikan kesembuhan. Dia tahu bahwa benih firman Tuhan apabila bertumbuh dalam kehidupan dia akan mengubah pribadinya. Dia tahu semua itu. Tetapi orang ini tidak menempatkan firman Tuhan itu di dalam hatinya yang terbaik. Dia membiarkan benih itu dihimpit oleh keinginan dunia. Dihimpit oleh keinginan pribadinya. Dihimpit oleh kemahuan-kemahuannya. Sehingga bukan firman Tuhan itu lagi yang bertumbuh. Tetapi yang bertumbuh adalah keinginan-keinginan pribadinya. Sehingga firman Tuhan itu adalah yang kedua atau yang ketiga dalam hidupnya. Sehingga saudara, firman Tuhan itu tidak bertumbuh dalam hidup. Inilah yang Yesus katakan, perumpamaan tentang tanah yang jatuh di tengah samak duri. Saudara, saya rindu pada pagi hari ini. Jika saudara sudah lama percaya, sudah lama mengenal Tuhan, sudah tahu bahwa firman Tuhan yang telah mengubah saudara. Anda tahu bahwa firman Tuhan yang telah memberi keselamatan kepada saudara. Anda tahu bahwa firman Tuhan adalah jawaban dalam hidup saudara.
Tapi pada waktu ini, saudara tidak lagi menempatkan firman Tuhan itu yang terutama. Yang terutama dalam hati saudara. Tapi yang terutama adalah keinginan, kemahuan, dan segala sesuatu yang ada dalam dunia ini. Yang mulai masuk, yang mulai mengambil tempat dalam hati saudara. Itulah sebabnya firman Tuhan tidak boleh bertumbuh dalam hidup saudara. Pagi hari ini, Tuhan Yesus ingin sekali lagi menyampaikan kebenarannya. Hanya firman Tuhan yang ditempatkan dalam hati kita, yang dapat membuat kita berbuah bagi Tuhan. Kalau samak duri, keinginan, kalau kemahuan saudara telah menghimpit firman Tuhan, pada pagi hari ini, mari saudara, sedarlah, bertobatlah, supaya firman Tuhan ini sekali lagi mengambil tempat dalam kehidupan saudara. Supaya samak duri, kekhawatiran, keinginan dunia yang sedang mengambil tempat dalam kehidupan saudara. Sehingga tidak mempedulikan firman Tuhan, sehingga tidak mempedulikan kebenaran firman Tuhan, sehingga tidak mempedulikan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Tidak mempedulikan apa yang telah Tuhan lakukan dalam hidup saudara. Pada pagi hari ini saya berdoa, saya rindu supaya saudara sekali lagi mengoreksi diri hidup saudara dan pribadi saudara. Supaya sekali lagi mengizinkan firman Tuhan bertumbuh dalam hidup saudara. Poin yang keempat. Poin yang keempat adalah tanah yang baik. Perumpamaan tentang tanah yang baik. Ayat 8 dan ayat 20. Tanah yang baik, ayat 8 dan ayat 20, adalah tanah yang jatuh, dia katakan di sini ayat 8, dan sebagian jatuh di tanah yang baik. Ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Dan hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Wow, saudara, inilah sebenarnya kerinduan Tuhan Yesus. Kerinduan Tuhan Yesus bagi semua orang yang mendengar firman-Nya adalah supaya firman Tuhan yang dia sampaikan jatuh di tanah yang baik. Supaya benih firman Tuhan yang dia sampaikan itu dapat tumbuh subur dan berbuah dalam hidup setiap orang yang mendengarnya. Sehingga bukan hanya bertumbuh subur dan berbuah, tapi menghasilkan ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Ayat 20, Yesus menjelaskan perumpamaan itu. Dan akhirnya, yang ditaburkan di tanah yang baik, ialah orang yang mendengar. Sekali lagi, ialah orang yang mendengar dan yang menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Saudara, kunci yang Tuhan Yesus katakan di sini, tanah yang baik itu adalah tanah yang menyambut, yang mendengar firman Tuhan itu dengan baik. Mendengar firman Tuhan itu maksudnya mendengar dengan betul. Mendengar dengan segenap hati. Mendengar sampai kita tahu kebenaran itu. Ada orang mendengar tapi tidak mengerti. Ada orang mendengar tetapi tidak mengambil tahu tentang apa yang mereka dengar. Ada yang mereka dengar tapi tidak peduli apa yang sedang mereka dengar. Pada waktu Yesus berkhotbah, pada waktu Yesus menyampaikan firman Tuhan kepada orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi pada waktu itu. Bertobatlah, berilah dirimu dibaptis, tinggalkanlah dosa dan kejahatan dalam hidupmu. Saudara, Yesus berfirman, apabila kita mendengar firman Tuhan, apabila kita mendengar dengan baik dan meresponi karena Roh Kudus berbicara sesuai dengan firman Tuhan itu. Apabila kita mendengar, dia suruh kita bertobat dari dosa dan kejahatan kita. Sepatutnya respon kita adalah bertobat. Respon kita adalah kita bertobat dari dosa dan kesalahan kita. Inilah yang Yesus rindukan.
Yesus mau kita mendengar. Apabila kita mendengar, kita respon firman Tuhan itu karena kita paham, karena kita mengerti, karena Roh Allah sedang berbicara dalam hati kita. Pada waktu Yesus berkhotbah, dia katakan, ada yang jatuh di tanah yang di pinggir jalan, ada yang jatuh di tanah yang berbatu-batu, ada jatuh di tengah semak duri, ada yang jatuh di tanah yang baik. Saudara, tanah yang baik Yesus memberitahu kepada kita adalah mereka yang mendengar dengan baik. Saudara, pada waktu Yesus berkhotbah, di pasal yang ketiga kita dapat lihat ada ramai orang yang datang dan ada beberapa di antara mereka yang sungguh-sungguh mengalami, mendengar sungguh-sungguh dengan baik. Dan apa yang terjadi? Hidup mereka diubah. Hidup mereka diubah oleh Tuhan. Mereka bertobat, mereka meninggalkan dosa, dan mereka benar-benar diperbaharui dalam kehidupan mereka. Saya boleh mengambil contoh seperti perempuan Samaria. Pada waktu Yesus bercakap dengan dia, berdialog di sumur untuk mengambil air. Pada waktu perempuan itu mendengar dengan baik firman Tuhan. Apa yang berlaku, saudara? Firman Tuhan itu, Yesus katakan, betul katamu, engkau tidak punya suami, karena engkau ada 5 suami. Pada waktu perempuan itu mendengar dengan baik firman Tuhan, Tuhan Yesus katakan, bertobatlah dan tinggalkanlah dosamu. Saudara, apa yang berlaku? Perempuan ini bertobat sehingga seluruh kota di Samaria di mana dia tinggal, dia bersaksi, dia menyampaikan firman Tuhan karena dia telah diubah, dijamah, dia dapat air hidup dari Tuhan. Yang air itu tidak berhenti mengalir karena dia sudah mengalami perubahan dalam hidupnya. Karena firman itu dia dengar, dia respon, dia terima dengan baik, di hati yang baik. Dia biarkan firman itu bertumbuh. Dan firman Tuhan itu menghasilkan buah dalam hidupannya. Sehingga hidupnya diubah dengan luar biasa. Jemaat Tuhan yang dikasihi. Bagaimanakah firman Tuhan yang telah kita dengar selama ini? Adakah firman Tuhan telah jatuh di hati, di tanah yang baik dalam hidupan kita? Sudahkah kita menyediakan tanah yang baik untuk hidup kita? Untuk hati kita untuk menerima firman Tuhan. Sekali lagi saya ingin memberitahu kita, Tuhan tidak pernah memaksa. Tuhan tidak pernah dengan paksa datang dalam hidup kita untuk menerobos hidup kita, untuk menghancur hati kita, untuk menghancur kekerasan-kekerasan dalam hati kita, atau membuang samak duri yang ada dalam hati kita. Itu adalah respon saya dan saudara. Mau kita meresponi sendiri. Karena yang tumbuh itu adalah keinginan kita. Kalau kita mengingini firman Tuhan, maka firman Tuhanlah yang mengambil tempat dalam kehidupan kita. Kalau tanah yang berbatu kita izinkan Tuhan menghancurkannya, bertobat kita menyerah kepada Tuhan, maka firman Tuhan akan mengambil tempat dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus katakan, tanah yang baik adalah tanah di mana firman Tuhan itu dapat bertumbuh. Karena firman Tuhan itu didengar dengan baik. Dan firman Tuhan itu dapat tumbuh karena didengar dengan baik, maksudnya diresponi, diterima dengan benar oleh orang itu. Sehingga orang itu meresponi dengan benar. Kalau firman Tuhan katakan bertobat dari dosa, dia bertobat dari dosa. Kalau firman Tuhan katakan untuk mendapat kasih, untuk mendapatkan kedamaian, kamu harus saling mengampuni, kamu harus saling memaafkan, kamu harus saling menerima satu dengan lain. Dia meresponi untuk menerima, untuk mengampuni, untuk saling mengasihi. Sehingga apabila dia meresponi firman Tuhan itu dalam hidupnya, firman Tuhan itu akan bertumbuh dan berbuah dalam hidupnya. Maka orang itu akan melihat buah-buah kebaikan Tuhan, kedamaian Tuhan, kasih setia Tuhan dalam hidupannya. Dia dapat mengalami, dia dapat mengampuni karena dia mengizinkan kebenaran Tuhan bertumbuh dalam hidupannya. Karena dia belajar untuk mengampuni. Kalau kita hanya mau diampuni, tapi kita tidak mau mengampuni, berarti ada masalah dalam kehidupan kita. Benih firman Tuhan belum kita terima dengan baik. Karena apa? Karena Tuhan selalu mengajar kita untuk mengampuni dahulu. Bukan kita yang perlu diampuni dahulu. Tapi Tuhan mau kita mengampuni. Orang yang punya hati yang baik, yang menerima firman Tuhan dengan baik dalam hidupnya. Dia yang seharusnya meresponi firman Tuhan itu terlebih dahulu dalam hidupannya. Dia yang terlebih dulu mempraktikkan firman Tuhan itu. Dia yang terlebih dulu menghasilkan buah
daripada kebenaran firman Tuhan itu, sehingga orang lain yang di sekitar dia merasakan buah benih firman Tuhan dalam hidup mereka. Haleluya. Jemaat Tuhan yang dikasihi, Tuhan rindu dalam dia menyampaikan tentang benih dan tanah ini. Dia rindu supaya setiap orang yang mendengar itu, supaya mereka tidak hanya mendengar, tidak hanya tahu tentang firman Tuhan, tapi dia mau supaya orang yang mendengar firman Tuhan, meresponi dan memberi tempat hati yang terbaik bagi firman Tuhan dalam hidupnya, supaya benih firman Tuhan itu dapat bertumbuh dalam hidupan kita. Istri saya pernah sampaikan dalam 2 minggu yang lalu, kecil namun besar. Benih firman Tuhan itu kecil namun besar. Kenapa? Dia ada hubung kait di bagian ini. Karena apabila benih yang kecil itu jatuh di tanah yang baik dalam hati kita, jatuh di tanah yang meresponi, yang menerima dengan baik benih itu, firman Tuhan yang hidup itu akan bertumbuh dan mengubah hidup kita. Dan dia akan bertumbuh besar. Sehingga 30 kali ganda ia berbuah. Ada yang 60 kali ganda ia berbuah. Ada yang 100 ganda ia berbuah. Haleluya. Haleluya. Jemaat Tuhan yang dikasihi. Maukah saudara dan saya supaya benih firman Tuhan yang telah Tuhan sampaikan dalam hidup saudara bertumbuh? Maukah benih itu bertumbuh? Kalau benih saudara dan saya mau firman Tuhan itu bertumbuh, biarlah hati saudara yang baik, sediakan hati yang baik untuk benih itu bertumbuh. Jauhkanlah hati yang tidak mau peduli akan firman Tuhan seperti di pinggir jalan. Jauhkan hati yang berbatu-batu, yang masih punya banyak kekerasan, kesombongan, keangkuhan. Jauhkan itu dari diri saudara. Yang ketiga, jauhkan dari hidup saudara samak duri, keinginan-keinginan dunia yang menghimpit firman Tuhan itu. Apabila itu ada dalam hidup saudara, saudara tidak memperdulikan firman Tuhan itu, maka firman Tuhan itu tidak dapat mengambil tempat dalam hidup saudara. Pagi hari ini, firman Tuhan sudah berbicara kepada saya dan saudara. Supaya firman Tuhan yang saudara dengar dari sejak saudara percaya Tuhan boleh bertumbuh, dan bukan saja bertumbuh tapi berbuah dan berganda. Agar orang-orang di sekitar kita dapat melihat buah yang saudara terima dari firman Tuhan itu. Mari saudara, mari lihat hidup saudara, mari lihat hati saudara. Karena yang kita pelajari tadi ada 3 bahagian yang jadi penghalang untuk firman Tuhan itu bertumbuh dalam hidup saudara. Yang pertama adalah kita tidak peduli firman Tuhan. Yang kedua, karena masih ada banyak batu-batu, yaitu kekerasan, kedagingan, kemanusiaan kita yang masih banyak dalam kehidupan kita, sehingga firman Tuhan tidak boleh bertumbuh. Yang ketiga adalah keinginan dunia, kekurangan iman, kerisauan, kebimbangan akan dunia ini. Kekayaan dunia ini menghimpit firman Tuhan itu sehingga ia tidak berbuah. Yang terakhir, firman Tuhan yang baik berbuah di tanah yang baik, yaitu di tanah yang siap mendengar firman Tuhan, yang siap menempatkan tanah yang baik, yaitu menyiapkan hatinya untuk firman Tuhan, mengambil tempat sepenuhnya hidupnya. Dia mengizinkan firman Tuhan menguasai, dan dia mempraktikkan, dia melakukannya dalam hidupannya. Orang inilah yang akan mengalami pertumbuhan dalam hidupnya. Kesimpulan pada pagi hari ini, atau penerapan buat kita. Tanah adalah hati kita. Benih adalah firman Tuhan. Hanya hati yang siap mendengar dan menerima firman Tuhan itu yang akan mengalami pertumbuhan dan berbuah di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kami kenal dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus, yang telah datang ke dunia ini, dan yang telah menyampaikan Injil kebenaran yang datangnya dari sorga,
Yang Injil kebenaran ini adalah Injil tentang keselamatan, pengampunan dosa, perubahan hidup, dan dipenuhi dengan Roh Kudus. Ini hanya terjadi bagi setiap orang yang telah menyediakan hati yang baik bagi Tuhan. Sehingga benih itu dapat tumbuh subur dalam hidup kami dan berbuah lebat bagi Tuhan. Bapa, berbicaralah. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, jamahlah kami. Lawat kami pada pagi hari ini, agar kebenaran firman-Mu sekali lagi mengoreksi hidup kami. Di mana posisi hati kami di hadapan Tuhan? Di mana kami? Tuhan, tolong kami untuk ingat. Roh Kudus, tolong kami supaya Bapa, di saat kami dengar firman-Mu, kami rindu bukan hanya dapat mendengar, bukan hanya kami dapat tahu firman-Mu, tapi kami rindu supaya firman-Mu memiliki tempat di hati kami yang terbesar, sehingga firman-Mu bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur atas firman-Mu. Kami terima dengan penuh ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan, amin. 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 Baik. Terima kasih untuk semua kita yang dapat mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Saya berdoa semoga firman Tuhan ini membawa kita merenung kembali akan hidup kita di hadapan Tuhan. Nah, saya sangat percaya firman Tuhan itu penuh kuasa. Apabila firman Tuhan ditaburkan dan jatuh di hati, di tanah yang baik, firman Tuhan itu akan bertumbuh, firman Tuhan itu akan berbuah. Dan itulah kerinduan Tuhan sebenarnya untuk setiap kita. Dan doa saya, supaya kita merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan kita dengan baik. Supaya apa yang kita terima, apa yang kita telah pelajari dari Tuhan selama ini, sudah kaya berbuah, sudah kaya tumbuh. Kalau renungkanlah firman Tuhan ini. Karena pasti ada masalahnya di 1, 2, dan 3. Adakah itu jatuh di pinggir jalan? Adakah itu jatuh di tanah yang berbatu-batu? Atau ia jatuh di tanah samak duri? Ia adalah hidup kita sendiri, ia adalah pilihan kita. Tuhan tidak pernah memaksa untuk firman Tuhan bertumbuh dalam kehidupan kita. Kerinduannya adalah firman-Nya bertumbuh, tapi pilihan adalah kita. Maukah kita membiarkan firman Tuhan itu bertumbuh dalam hidup kita? Oke, terima kasih buat kita semua pagi hari ini. Mari kita berdoa, menyerahkan kehidupan kita dalam tangan Tuhan, supaya kita hari-hari ke depan kita mengizinkan, walaupun benih firman Tuhan itu kecil, seperti sudah saya katakan, namun besar kuasanya, besar pengaruhnya apabila dia bertumbuh dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, Bapa yang mengasihi kami, kami bersyukur Tuhan, karena pagi hari kami boleh dengar firman. Kami bersyukur Bapa, karena kami adalah di antara tanah-tanah yang baik yang telah Tuhan lihat dalam hidup kami. Karena apa? Karena kami ada di sini, kami telah menerima Engkau dengan segenap hati kami. Kami telah menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan Engkaulah Tuhan satu-satunya penebus kami. Tuhan satu-satunya pengharapan kami. Itu sebabnya hidup kami telah diperbaharui oleh Tuhan.
Dan pada pagi hari ini sekali lagi kami mendengar firman-Mu. Dan kami diteguhkan, kami dikuatkan, kami berdoa supaya Tuhan sekali lagi berbicara kepada kami, mengoreksi pribadi kami. Adakah masih firman Tuhan mengambil tempat dan bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami? Kalau tidak, Tuhan tolong kami. Tolong setiap pribadi kami supaya merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan sekali lagi datang Tuhan memberikan tanah yang baik kepada Tuhan. Sehingga benih Tuhan, benih firman Tuhan dapat bertumbuh dalam hidup kami. Bapa, terima kasih. Karena Engkau sungguh mengasihi kami. Itu sebabnya Engkau mau menjelaskan firman-Mu ini kepada kami. Supaya kami sekali lagi boleh bertumbuh di dalam Engkau. Tidak terlambat bagi kami untuk terus bertumbuh di dalam Engkau. Dan menghasilkan buah bagi Engkau Tuhan. Kami mau berdoa Bapak, serahkan kehidupan kami ke depan dalam tangan-Mu sepanjang minggu ini. Ada yang bekerja sebagai askar, ada yang bekerja sebagai guru, sebagai polis, sebagai pekerja swasta, oil and gas, sebagai suri rumah, sebagai pelajar, sebagai apapun tugas kami. Bapak, kami serahkan ke dalam tangan-Mu kehidupan kami. Kami mohon Tuhan melindungi, kami mohon tangan Tuhan menyertai kami, bela darah membungkusi kami. Tuhan beri kami iman yang teguh kepada Engkau, percaya kepadamu. Engkau satu-satunya Tuhan pelindung kami. Berikan kami Tuhan Roh Kudus memenuhi kami setiap hari, supaya kami tidak lagi dipimpin oleh kedagingan kami, tapi kami dipimpin oleh Roh Allah. Dan kami berdoa biarlah kiranya damai sejahtera, sukacita Tuhan memenuhi hati kami senantiasa. Sehingga kami menjadi terang dan garam, berkat dimanapun kami berada. Karena Engkau yang bersinar, Engkau yang bercahaya di dalam kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan, amin.